Halo Sobat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di Edukasi Kesehatan Rumah Sakit Safira. Halo Dr. Dedi, selamat siang. Boleh siang. Dok, perkenalkan diri dulu dong dengan dokter. Perkenalkan juga nih. Boleh Dok. Baik, saya Dedi Satria Putra, spesialis anak, konsultan gastrohepatologi anak, saluran cerna dan hati anak. Jadi gini Dok, mungkin jadi kita hari ini bakalan ngebahas tentang stunting. Boleh Dok, dari Dokter Dedi penjelasan dulu tentang stunting itu apa Dok? Ya, jadi stunting itu kan jangan salah pengertian. Stunting itu pendek memang. Ya. Jadi kalau stunting di kita tuh ada grafik WHO, jadi di bawah 2 standar deviasi, ya pendek, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik, ya kekurangan gizi kronik atau penyakit kronis yang menyebabkan dia asupan gizinya tidak mencukupi. Jadi faktornya itu kekurangan gizi kronik atau penyakit kroniknya kayak diare, ya, kayak penyakit jantung, penyakit metabolik, itu menyebabkan asupannya tidak mencukupi karena dia hipermetabolisme, sehingga menyebabkan anak-anak tuh berat badan tidak naik dan jadinya stunting. Dan perlu diingat, stunting hanya pada balita ya. Hanya pada balita ya Dok? Balita nggak stunting lagi. Bapak-bapak nggak ada stunting loh. Jadi untuk dewasa tidak ada ya Pak? Ini hanya pada anak-anak. Balita. Balita Stunting ya. Nah untuk deteksi dininya Pak, gimana seorang tua ini udah harus waspada takut anaknya jatuh ke stunting? Ya, itulah yang harus diingatkan pada semua orang tua 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Karena itu yang menentukan tumbuh kembang anak. Ya, Pak. 1000 hari pertama sampai usia 2 tahun ya. Ya, makanya 1000 hari pertama ini dari kehamilan? Iya, ya kan, Pak? sejak dalam kandungan sampai dia 2 tahun. Sampai dia 2 tahun. Ya, kalau Al-Quran kan ASI-nya 2 tahun. Mungkin Ya. itu pula Al-Quran bilang 2 tahun. ASI itu udah sempurna katanya kan. Ya. Al-Baqarah ya. Ya. Jadi 2 tahun pertama lah yang harus hati-hati ibunya. Tidak boleh. Awalnya stuntingnya sebenarnya kan penuh berat badan. Jadi grafik berat badan ya sebenarnya harus diikutin. Ya. Jadi ada pertumbuhannya tidak sesuai grafik. Ada yang naik, cuma naiknya enggak cukup. Itu jadi masalah. Jangan dibiarkan. Tapi kalau naiknya sesuai grafik itu oke ya. Tapi kalau naiknya di bawah grafik itu yang calon-calon ke ya, Pak. calon-calon stunting. Ya. Growth faltering kan. Jadi pertumbuhannya tidak bagus, ya, lama-lama karena berat badan bertambah baru tinggi badan. Yang tidak naik. Ya. Jadi awalnya memang deteksi dininya ada berat badan. Jadi kalau bayi 2 tahun kami itu tahu, jadi harus timbang berat badan, ukur tinggi, dan satu lagi lingkar kepala. Lingkar kepala ya Pak. Jangan lupa lingkar kepala selalu diukur, disesuaikan dengan grafik, apakah sesuai dengan grafik WHO. Jadi memang kalau misalnya ini ke posyandu ya Pak ya? Ya. Posyandu kan nanti itu ada bisa kita timbang berat badan anaknya, bisa timbang ukur tingkat kepala ya Pak, sama tinggi badan. Ya, jadi nimbangnya juga harus pakai standar ya, tidak boleh pakai timbangan yang pakai jarum, pakai dacin itu tidak. Minimal yang digital gitu jadi ya, beratnya itu memang 0, sekian gram, 5 gram bisa terdeteksi. Berapanya ya Pak? Kalau jarum kan kita kadang selisihnya besar ya, apalagi yang dacin itu mestinya digantung ya Pak. Ya, ditinggalkan. Ya. Tidak sesuai lagi untuk deteksi yang stunting berat badan pada anak. Tapi memang berarti ini butuh banyak kalangan ya Pak yang memperbaiki untuk pencegahan ini. Pesan untuk para orang tua, sahabat Safira, untuk bisa membantu kita untuk mencegah terjadinya stunting pada anak ini Pak. Boleh Pak, silakan. Oke. Jadi stunting kan dimulai dari berat badan tidak naik. Ya Pak. Jadi yang perlu oleh ibu-ibu yang punya bayi, ya, tentunya ASI eksklusif. 6 bulan pertama ASI eksklusif, kemudian 6 bulan selanjutnya udah mulai masuk makanan pendamping ASI. Ya, tidak ada lagi makanan yang proteinnya nabati ya, hewani. Kemudian tidak ada yang satu macam mau makan hari ini makan ikan aja. Ya, jadi harus banyak, beragam makanannya, sehingga kaya akan protein, akan vitamin, mineral ya.
Tidak ada lagi jangan makan yang di Facebook di mana itu ya. Facebook ya Pak ya. Ya yang di iklan-iklan itu bikinnya sendiri. Ya, bikin sendiri yang bergizi ya. Pakai ikan, pakai ayam, pakai daging. Dan ingat ASI itu 6 bulan ke atas tidak 100% lagi mencukupi. Dia ada gap energinya ada. Hanya sekitar 70% yang bisa memenuhi. Nah, nanti 9 bulan sampai setahun itu 50% lagi. Nah, nanti setahun ke atas tinggal 30% lagi ASI itu mencukupi energinya untuk bayi. Nah, ini yang sering ibu-ibu yang menyusui apalagi nggak kerja nih, bayinya netek terus 24 jam. Nggak mau makan ya gitu. Kenapa udah kenyang aja dia dengan ASI? Tapi energinya tidak cukup lagi. Kalorinya tidak mencukupi. Karena dia harus masuk makanan pendamping ASI. Nah, jangan lagi beli susu formula. Tidak ada susu pendamping ASI. Yang ada makanan pendamping ASI. Ya, jadi 6 bulan ke atas mulailah makanan pendamping ASI. Ya, jadi ASI itu tidak cukup lagi energinya. Ada gap energi dia. Sehingga tidak ada lagi harus nempel 24 jam di ibunya untuk ASI. Ya, tanyakan ke dokternya berapa kebutuhan kalorinya. Ya, pasti. Catat terus di grafiknya, di buku KIA-nya apakah naik. Kalau tidak cukup naiknya, kunjungi ke dokter anak. Jangan di puskesmas atau di paskes terus ya, dan cari konsultasi yang lebih baik sehingga berat badan anak itu memang naik sesuai grafik. Ya, tidak naik, tapi tidak mencukupi naik. Ya, bisa aja naik tapi tidak mencukupi. Ya. Jadi grafiknya naik tapi jadi kalau ya 3 bulan pertama itu kira-kira 1.700 sampai 1 kg per bulan. Nanti 3 bulan selanjutnya 500 sampai 700. Jadi harus ada patokannya per 3 bulan. Ya. Itu yang harus diingat oleh ibunya. Kalau tidak naik sesuai grafik ya datangin lagi dokter. Ya. Datangin dokter anak. Apa permasalahan sehingga mencapai berat badan sesuai grafik. Baik, Pak. Berarti memang untuk para sahabat Safira ini kalau untuk mencegah kita jatuh ke stunting memang ya pertama ASI untuk 1-6 bulan ya Pak. Lalu kelanjutannya di atas 6 bulan itu sudah mulai MPASI. Nah ini benar-benar memang makanan pendamping ASI ya Pak. Jadi anak kita berikan makanan yang tinggi protein. Protein jangan hewani. Buah aja, nanti kasih buah aja. Jadi kalau ini memang harus lengkap ya Pak. Makanan lengkap. Makanan lengkap. Protein, lemak. Harus ada lemaknya juga ya Pak. Iya, mineral, vitamin. Mineral dan vitamin. Nah nanti itu yang akan membantu untuk pencapaian kalori dari sang anak, ya, Pak, sehingga tercapai penaikan berat badan anak yang sesuai dengan grafiknya. Betul. Nah jadi sahabat Safira memang ibunya harus sangat konsentrasi terhadap pertumbuhan anak ya Pak. 2 tahun pertama. 2 tahun pertama nih mama muda. Jangan terlewat. Jangan sampai nanti anaknya bisa jatuh ke arah stunting. Jadi kita cegah mulai dari sekarang saat kehamilan, lahir anak ASI, nanti dilakukan lanjutannya dengan MPASI. Baik Pak, terima kasih ilmunya ya Pak, sharing ilmunya. Amin. Jadi nanti kita akan memberikan ilmu ini kepada sahabat Safira yang lain, nanti biar stunting juga bisa dicegah sesuai dengan dari kita kan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak Deddy. Terima kasih sahabat Safira. Jumpa lagi nanti di share ilmu kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.